Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Dalam rangka Hari Santri Nasional dan menyambut Maulid Nabi, diresmikan sebuah museum di kota Probolinggo yang berisi barang peninggalan dari Rasulullah dan juga para sahabat, bisa disejajarkan dengan museum serupa di seluruh dunia dan tentu menjadi kebanggaan kota Probolinggo dan Jawa Timur. Kita dengarkan Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Peresmian Museum Artefak Rasulullah SAW dilaksanakan tepat pada Hari Santri Nasional ke-6, 22 Oktober 2020 dan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam sambutannya menjelaskan, museum ini bisa disejajarkan dengan museum di luar negeri karena isinya bukan peninggalan barang sejarah biasa. Untuk itu, museum ini adalah anugerah bagi Kota Probolinggo hingga barang-barang tersebut bisa sampai di Kota Mangga ini. Wali Kota Probolinggo berharap semua pihak bisa amanah menjalankan tugas dan menjaga barang peninggalan milik Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Barang peninggalan yang bisa dilihat di museum ini antara lain surban, rambut, darah bekam, kiswa, baju sicil, alas kaki, baju perang, pedang Sayyidina Khalid bin Walid, serta barang bersejarah Islam lainnya. Dengan adanya museum ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi wisata religi untuk Kota Probolinggo. Karena barang-barang yang ada di dalam sini bukanlah barang-barang yang seperti yang lain. Mudah-mudahan dengan keberadaan ini kita lebih dekat dan lebih sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya museum ini kita namakan Museum Rasulullah SAW. Kenapa kita ingin sampaikan itu? Karena kita semua akui, khususnya umat muslim, kebetulan sekarang ini hari santri juga, dan kebetulan sekarang ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sekali lagi membawa keberkahan untuk Kota Probolinggo. Dan mudah-mudahan warga Kota Probolinggo bisa menyambut tamu-tamu yang datang melihat di museum ini. Yang dari luar kota kita bisa menjadi tamu yang ramah dan yang baik. Operasional Museum Artefak Rasulullah SAW akan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Antara lain, semua pengunjung wajib bermasker, diukur suhu badan, mencuci tangan sebelum masuk museum, dan ada pembatasan jumlah pengunjung. Secara teknis, setiap hari museum dibuka selama 9 sesi. Satu sesi selama 30 menit untuk 40 pengunjung. Bagi pengunjung yang rentan seperti anak-anak untuk sementara dilarang masuk. Peresmian Museum Rasulullah SAW ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan pita di pintu masuk oleh Wali Kota Probolinggo bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sufi Subri, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi Zainal Abidin, dan tamu lainnya. Dilanjutkan dengan masuk ke dalam museum. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Kabupaten Sidoarjo memang terkenal dengan sebutan kota udang dan bandeng. Nah, kali ini kita ke pusat produksinya dulu. Ada kampung yang terkenal dengan hasil bandengnya yang terbaik dan yang digemari adalah bandeng asapnya, Kampung Iwak, Kalanganyar. Didi Yunarto, Suara Sidoarjo yang bercerita. Sahabat, di sebelah timur Sidoarjo ada desa Kalanganyar, masuk wilayah Kecamatan Sedati.
Sejak tahun 2012, desa di timur Sidoarjo ini ditetapkan sebagai tempat wisata kampung iwak dan wisata pemancingan. Karanganyar memang sentra penghasil bandeng terbesar di Sidoarjo, bahkan menjadi salah satu dari 8 sentra penghasil bandeng terbaik di Indonesia. Inilah yang kemudian oleh Saiful Ilah Bupati Sidoarjo harus bisa jadi motivasi petani tambak di Sidoarjo. Dimaksudkan untuk membangkitkan motivasi petani tambak agar lebih meningkatkan hasil budaya, khususnya ikan bandeng, sumber daya hayati perikanan di Kabupaten Sidoarjo, di mana bandeng merupakan salah satu komoditas utama yang di Kabupaten Sidoarjo ini. Hasil yang terbaik dan penjualan yang mudah membuat bandeng jadi pilihan petani tambak di Karanganyar. Inilah yang dikatakan oleh Muhammad Munif, petani tambak bandeng setempat. Nah, memilih ikan bandeng itu kan perawatnya itu lebih gampang dan lebih mudah. Terus kalau kena penyakit itu mudah diatasi gitu. Nah, penjualannya ada gampang sekali di pasaran. Di tambak milik Munif juga dibuka kolam pemancingan, dan setiap akhir minggu atau hari libur dipastikan penghobi mancing bakal datang ke kolam. Tidak jauh dari lahan tambak, ada ibu-ibu dari kelompok tani yang siap mengolah hasil pancingan. Menurut Alfi Yusuf, pembuat olahan bandeng, pilihan terbanyak biasanya ada di bandeng asap. Di sini itu terkenalnya bandeng asap. Jadi para pembeli itu untuk oleh-oleh, untuk apa yang bisa bisa tahan lama juga, itu biasanya ya asap ini. Biasa itu 3 hari. Iya. Jadi, pastikan kalau ke Karanganyar untuk memancing bandeng dan menikmati hasil olahan bandeng. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Ada sebuah kampung yang punya ciri khas tersendiri dari yang lainnya. Di kampung ini setiap warganya menanamkan bermacam tanaman. Salah satunya mint yang membuat tempat ini memiliki aroma yang menyegarkan. Tidak hanya itu, tanaman mint ini juga diolah menjadi infused water. Penasaran kan? Kita dengarkan Afik Rahardian dari Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, ada yang unik di Kota Blitar. Kota yang memiliki 3 kecamatan ini sampai sekarang tengah mengembangkan program Maya Juwita. Program ini mewajibkan setiap kecamatan memiliki ciri khas dengan mendirikan kampung-kampung kreatif yang menyajikan produk-produk lokal unggulan. Satu di antaranya, Kampung Mint yang ada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kampung ini terletak di lingkungan RW 2 Kelurahan Pakunden. Setiap warganya menanam berbagai tanaman mint, sayur, buah, dan tumbuhan toga. Pemerintah Kota Blitar pun juga telah memberikan dukungan untuk Kampung Mint Kelurahan Pakunden dengan memberikan lahan di eks Pasar Paing untuk lahan tanaman mint. Iin Faristin, Ketua Kelompok Wanita Tani KWT Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar mengatakan, kampung mint ini berawal dari hobi ibu-ibu setempat yang gemar menanam tumbuhan. Seiring berjalannya waktu, Iin melakukan berbagai eksperimen menggunakan tanaman mint untuk dijadikan produk khas Kelurahan Pakunden. Hingga terbentuklah satu produk yang wajib sahabat coba saat mampir ke Kota Blitar. Ya, infused water dari tanaman mint Kelurahan Pakunden. Dari olahan tanaman mint, terbentuklah 10 jenis infused water yang menyehatkan dan laris di pasaran. Aroma dingin dan sejuk dari tanaman mint menjadi satu daya tarik dibandingkan infused water pada umumnya. Iin mematok harga 10.000 per botol infused water. Bersama dengan anggota KWT lainnya, ia memasarkan 20 hingga 30 botol infused water dalam 1 hingga 2 hari saja. Bahkan infused water Kelurahan Pakunden ini menjadi minuman langganan dari beberapa OPD dan puskesmas di Kota Blitar. Masih sering kumpul kan teman-teman sekitar sini, RT 1, RT 2, RT 3. Itu akhirnya, ayolah ini kita jadikan aja kampung mint gitu. Terus ada komitmen bersama untuk sama-sama menanam tanaman mint di rumah masing-masing. Awal mulanya ada infused water ini. Kita bikin. Yang paling unggulan adalah 6 varian. Ada si biru, itu dari bunga telang. Hampir semua
produk ada lemon. Nah dari bunga telang itu ada 2 produk sih, yang si biru, tapi itu bagus untuk pencernaan, dia akan membersihkan saluran pencernaan. Kini Kampung Min, Kelurahan Pakunden akan menjadi satu destinasi wisata lokal yang ada di Kota Blitar. Langsung aja sahabat meluncur. Meski sempat ditutup lantaran COVID-19, kini Kampung Min, Kelurahan Pakunden sudah buka kembali. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Oh iya, tidak hanya dengan infus water saja. KWT Kelurahan Pakunden akan membuat produk non-pangan menggunakan min seperti sampo dan sabun. Jadi kapan nih sahabat mampir ke Kota Blitar untuk menikmati aroma segar dan dinginnya min Kota Blitar? Masih di Blitar, tapi kali ini kita ke kabupatennya. Ada sebuah tradisi yang selalu menjadi daya tarik wisatawan di Kabupaten Blitar. Siraman Gong Kiai Pradah namanya. Biasa dilakukan jajaran tokoh dan pejabat daerah. Wajib menjadi salah satu agenda Anda saat mampir ke Kabupaten Blitar. Ninda Alivia, Persada Blitar yang punya cerita. Upacara adat zaman Sangkutai Siraman Pusaka Gong Kiai Pradah ingkang sampun katetepaken dening pemerintah Republik Indonesia dados salah setunggaling warisan budaya tak benda Indonesia. Melestarikan sejarah yang dibungkus dengan kekuatan kearifan lokal merupakan tanggung jawab bersama. Tak terkecuali tradisi yang masih tetap lestari dan menjadi tujuan wisata di Kabupaten Blitar, yaitu siraman Gong Kiai Pradah. Kegiatan ini digelar tiap 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tradisi ini tak pernah luntur dan selalu menjadi daya tarik utama masyarakat dalam dan luar Blitar. Acara siraman yang rutin dilaksanakan di pendopo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ini dipenuhi ribuan tumpah ruah dari berbagai daerah dan memiliki banyak tujuan. Ada yang meminta doa, ngalap berkah, dan ada pula yang murni berwisata. Biasanya, upacara siraman Gong Kiai Pradah dilakukan para tokoh dan jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Blitar. Satu persatu para tokoh, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Blitar, Kapolres Blitar Kota secara bergantian melakukan prosesi siraman Gong Kiai Pradah dengan air kembang setaman. Biasanya juga masyarakat yang berada di lokasi berjejalan dan berebut air bekas cucian gong karena mereka percaya bahwa air tersebut membawa berkah, antara lain menyembuhkan penyakit, awet muda, menenteramkan hati hingga membawa keberuntungan. Pelaksanaan siraman Gong Kiai Pradah pada bulan Maulid atau akhir Oktober ini digelar secara sederhana, tertutup dan terbatas. Artinya, ritual siraman pusaka ini diselenggarakan sangat minimalis, tidak mengundang massa, serta hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat atau sesepuh di desa setempat. Meskipun prosesinya berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya menjadi harapan semua masyarakat. Kegiatan ini merupakan peninggalan para leluhur sehingga wajib dilestarikan agar generasi muda dan anak cucu nantinya memahami betul ritual atau tradisi siraman Gong Kiai Pradah. Banyak cara untuk mengenang jasa para pahlawan, seperti yang dilakukan salah satu pemerintah desa di Nganjuk yang menyulap lokasi Nampak Tilas Jenderal Sudirman menjadi tempat wisata. Tentu banyak nilai sejarah yang bisa kita ambil dari tempat wisata ini. Agustin Martikawati, Ersal Nganjuk.
Banyak cara untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Pemdes Margopatut Sawahan melakukannya dengan menyulap lokasi Napak Tilas Jenderal Sudirman menjadi tempat wisata. Dusun Magersari yang dahulu terisolasi karena terpencil kini dikunjungi banyak orang. Namanya Kampung Sudirman, ada pula Bukit Sudirman, terletak di Dusun Magersari, Desa Margopatut Sawahan. Sesuai namanya, dua objek wisata yang ada di lereng Gunung Wilis memang menyimpan sejarah tentang perjuangan Jenderal Sudirman saat bergerilya di Nganjuk puluhan tahun silam. Untuk menuju lokasi yang ada di ujung selaran Desa Margopatut, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 8 km dari jalan utama kecamatan. Tidak seperti jalur lain di Desa Margopatut yang sudah beraspal, akses menuju ke tempat masih makadam dan menanjak. Sepanjang jalan menuju Kampung Sudirman dan Bukit Sudirman, mata akan disuguhi sederetan pohon cengkeh yang dibudidayakan oleh mayoritas warga setempat. Mahfud, warga Desa Margopatut yang didapuk menjadi ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margo Lestari KPH Kediri mengatakan, dulu akses jalan tersebut sempit, namun sejak tahun 2017 akses jalan sudah diperlebar dan ditata batu-batu besar atau makadam, sehingga saat hujan tidak lagi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Keberadaan jalan makadam sekaligus membuka akses bagi Dusun Magersari hingga pemerintah desa memutuskan membuka wisata Bukit Sudirman dan Rumah Sudirman. Adalah cerita tentang sosok Janiman yang menjadi dasar pembukaan tempat wisata. Janiman, orang yang pernah menandu Jenderal Sudirman, sempat menunjuk beberapa lokasi yang didatangi oleh Jenderal Sudirman, termasuk saat Panglima bermalam di rumah Kasan yang puluhan tahun silam menjabat kepala dusun. Waktu itu, Janiman menunjuk lokasi tempat Jenderal Sudirman bermalam. Lokasinya yang kini dibuatkan Tugu Bambu Runcing. Keberadaan Tugu Bambu Runcing tidak lepas dari tekad warga Desa Margopatut untuk melestarikan sejarah Sudirman. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Tak eling-eling kok malah nambahi komeng. Lumajang memang terkenal dengan kontur alam yang masih asri dan eksotis. Ada satu tempat yang merupakan hamparan sawah bernama Terasering Kali Semut. Di sini Anda juga akan menemukan sumber mata air yang disebut berkah oleh masyarakat sekitar. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Kabupaten Lumajang menyimpan keindahan alam yang eksotis. Di Kecamatan Padang, ada hamparan sawah bak panorama mahakarya Tuhan bernama Terasering Kali Semut. Sawanan hijau terhampar cantik berbaris rapi di lereng desa Kali Semut, Kecamatan Padang. Teras-teras pada lahan miring menjadi media bercocok tanam para petani. Di sini, peluh keringat para petani seiring berganti menjadi senyum mensyukuri berkah Sang Ilahi. Di antara hamparan terasiring terdapat sumber mata air yang disebut Sumbernah oleh masyarakat sekitar. Sumbernah di Kali Semut merupakan sumber berkah banyak orang. Lesus Ageng Pribadi, Kepala Desa Kali Semut menjelaskan, untuk menjaga alam tetap lestari, masyarakat melakukan ritual ngelampet yang menjadi ritual rutin setiap tahunnya. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas melimpahnya Sumbernah yang menjadi mata air banyak kehidupan di sekitarnya. Lesus juga mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Kali Semut saat ini mulai menggarap potensi desanya menjadi destinasi wisata baru di Lumajang. Perabotan dari kayu palet sampai saat ini memang masih diburu banyak orang. Berawal dari hobi mendesain dan kebiasaan nongkrong di kafe dengan banyak furniture, akhirnya sekumpulan pemuda di Ngawi mendirikan usaha dekorasi berbahan palet dengan omset yang cukup menjanjikan. Untuk edisi kali ini, sebagai penutup kita dengarkan Renata Surya, Suara Ngawi.
Sahabat, bicara mengenai desain atau dekorasi rumah rasanya asik banget ya. Utamanya untuk Anda yang punya hobi gonta-ganti suasana rumah, mulai dari mengganti warna cat, desain ruangan, dekorasi rumah, hingga ke furniturnya. Nah, di sebuah kelurahan di Kabupaten Ngawi ada sekumpulan anak muda yang kreatif serta memiliki hobi yang positif, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka dan lingkungan, serta menghasilkan uang yang lumayan loh. Iya, GCK Furniture atau kepanjangan dari Gerombolan Cah Ketanggi. Berdiri sejak tahun 2018 bermarkas di Kelurahan Ketanggi. Mereka ialah Angger, Randy, dan Diki yang sama-sama memiliki hobi dalam hal pertukangan. Inspirasi desain furniture yang mereka buat awalnya karena seringnya nongkrong di kafe dan melihat desain dari dekorasi kafe tersebut. Kemudian mereka kembangkan dengan melihat dari internet, terkadang dari permintaan si pemesan. Omset yang mereka hasilkan di saat kondisi normal dan saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan sekitar 50%. Untuk target jadi ya variatif, biasanya 2 hari atau juga 1 minggu. Kalau harga macam-macam, tergantung titik kesulitan, model sama ukuran. Sampai sekarang banyak macam-macam, dari meja kafe, meja TV, rak bunga, interior rumah, dan masih banyak lagi. Sahabat, memang ya, pekerjaan jika berangkat dari hobi memang rasanya bakal dipenuhi rasa gembira dalam mengerjakannya. Contohnya seperti mereka, muda, kreatif, inovatif, dan spektakuler. Seperti tagline Kabupaten Ngawi, spektakuler. Saya, Renata Surya, Suara Ngawi. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.